Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bumun dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan mempelajari tentang prasejarah atau praaksara. Silahkan menyimak materi yang Bumun sampaikan. Pernahkah kalian membayangkan tentang kehidupan zaman dahulu? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Apapun yang kalian bayangkan, mari kita pelajari tentang prasejarah. Prasejarah disebut juga dengan praaksara. Pra berarti sebelum, aksara berarti tulisan. Berarti zaman sebelum mengenal atau sebelum adanya tulisan. Praaksara disebut juga nirleka. Nir berarti belum, leka berarti tulisan. Zaman prasejarah atau praaksara atau nirleka, setiap daerah berbeda-beda anak-anak. Jadi runtuhnya atau berakhirnya zaman tersebut di setiap negara itu berbeda, tergantung kapan waktu ditemukannya tulisan. Misalnya di Indonesia, telah ditemukan yupa, prasasti berupa tulisan dengan huruf Palawa pada abad ke-5. Sedangkan di Sumeria ditemukan huruf piktograf atau tulisan piktograf. Diperkirakan simbol tersebut ditulis pada tahun 4000 sebelum Masehi. Sedangkan di Mesir telah ditemukan tulisan hieroglif, di mana tulisan hieroglif ini diperkirakan ditulis 3000 tahun sebelum Masehi. Beda banget ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia tadi abad ke-5. Periodisasi zaman prasejarah atau zaman praaksara terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah berdasarkan geologi, yang kedua adalah berdasarkan arkeologi, dan yang ketiga adalah berdasarkan perkembangan kehidupan. Menurut geologis atau berdasarkan terbentuknya bumi, maka zaman itu terbagi menjadi 4 anak-anak. Arkaikum, di mana pada masa Arkaikum ini bumi itu masih panas sehingga dimungkinkan tidak ada kehidupan. Selanjutnya zaman Paleozoikum, di mana zaman Paleozoikum ini suhu bumi sudah menurun sehingga diperkirakan pada zaman ini sudah ada beberapa makhluk bersel satu, misalnya adalah jenis amfibi. Selanjutnya adalah Mesozoikum, di mana pada masa Mesozoikum ini diperkirakan selain adanya amfibi, ada beberapa jenis reptil, beberapa ikan, dan ada beberapa jenis hewan besar atau hewan raksasa. Kemungkinan adalah dinosaurus. Zaman Neolitikum, di mana zaman Neolitikum ini terbagi menjadi tersier dan kuarter. Di zaman tersier ini, maka diperkirakan hancurnya atau punahnya hewan-hewan raksasa sejenis dinosaurus tadi. Dan di zaman kuarter ini diperkirakan muncullah tanda-tanda kehidupan manusia. Selanjutnya, masa praaksara berdasarkan arkeologi atau berdasarkan barang-barang yang digunakan oleh manusia zaman dahulu untuk melangsungkan kehidupan. Zaman batu terbagi menjadi 4 anak-anak. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum disebut juga masa batu tua, di mana pada masa batu tua ini telah ditemukan manusia purba berjenis Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus itu diperkirakan adalah manusia purba tertua di Indonesia karena ketika ditemukan dia posisinya ada di lapisan tanah yang paling dalam. Pada Meganthropus paleojavanicus ini diperkirakan hidupnya masih sangat sederhana sekali anak-anak. Mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan saja. Tempat tinggalnya nomaden atau berpindah-pindah. Setelah itu mereka menggunakan alat-alat yang sangat sederhana, baik dari batu atau kayu maupun tulang, di mana itu masih sangat kasar sekali untuk membunuh atau berburu atau menguliti hewan buruan. Selanjutnya adalah masa Mesolitikum. Pada masa Mesolitikum ini, batuan yang dipakai atau peralatan yang dipakai oleh manusia terdahulu lebih halus lagi anak-anak.
Dan yang selanjutnya adalah Neolitikum. Pada masa Neolitikum ini, batuan yang digunakan lebih halus lagi dan sudah mulai sempurna, sudah diasah, misalnya adalah kapak lonjong. Masa Megalitikum, di mana masa Megalitikum ini disebut juga masa batu besar. Kenapa? Karena pada masa ini telah ditemukan beberapa batu besar yang digunakan pada zaman manusia terdahulu. Misalnya adalah menhir, di mana menhir ini digunakan sebagai monumen atau tugu oleh manusia terdahulu. Selanjutnya adalah dolmen, kubur batu, dan sarkofagus, di mana dolmen itu digunakan untuk tempat pemujaan. Sedangkan kubur batu atau sarkofagus digunakan untuk mengubur atau menyemayamkan jenazah. Selanjutnya adalah waruga dan ponden perunda. Waruga dipergunakan untuk menguburkan jenazah manusia terdahulu. Selanjutnya masa menurut perkembangan kehidupan terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua adalah masa bercocok tanam, dan yang ketiga adalah masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut dengan food gathering. Jadi mereka belum bisa memproduksi makanan anak-anak, mereka hanya berburu dan mengumpulkan makanan di sekitar. Ketika sudah habis maka mereka akan berpindah tempat. Sehingga mereka tempat tinggalnya disebut dengan nomaden atau berpindah-pindah. Biasanya tempat tinggal mereka ada di gua atau di daerah-daerah yang mendekati dengan sumber air. Di mana pada masa ini mereka sangat tergantung dengan alam anak-anak karena mereka belum bisa memproduksi makanan sendiri. Mereka sudah berkelompok walaupun jumlahnya itu masih kecil. Salah satu peninggalan pada masa ini adalah Kekonmodinger atau sampah dapur, di mana itu adalah kulit kerang yang menumpuk sehingga menggunung, disebut juga Kekonmodinger. Selanjutnya adalah gua, tempat tinggal mereka ketika berlindung dari hujan maupun panas. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam. Pada masa ini disebut dengan food producing. Jadi mereka sudah bisa memproduksi makanan sendiri anak-anak, tidak hanya berburu. Pada masa ini biasanya mereka berladang. Dan pada masa ini mereka sudah mengenal barter atau tukar-menukar barang. Misalnya hasil dari laut ditukar dengan hasil pegunungan, seperti itu. Selanjutnya adalah masa perundagian. Pada masa undagi ini mereka lebih maju lagi anak-anak. Mereka sudah mengenal yang namanya kesenian. Di sini mereka juga bisa membuat kesenian baik dari gerabah maupun yang lainnya. Mereka juga bisa mencetak logam dengan cara kerprodu maupun dengan bivalve, jadi dicetak seperti itu. Dan pada masa ini mereka lebih maju, mereka sudah lebih terampil, sehingga adanya pembagian kerja sesuai keterampilan mereka masing-masing. Oke anak-anak, demikianlah materi yang Bu Mun sampaikan untuk hari ini untuk masa-masa prasejarah atau praaksara atau nirleka versi ilmu pengetahuan sosial. Sampai jumpa minggu depan, jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.